menyampaikan bahwa dalam bersikap terhadap perkara, terutama kalau kita bicara yang tadi bahwa yang dianggap sulit adalah bagaimana melakukan upacara itu, kemudian biayanya. Yang dibutuhkan agama itu mental dan jiwa dan hati. Hmm. Boleh sanggah itu tidak bagus, tapi energinya ada tidak? Membuat energi sanggah itu ada apa? Dengan kita hadir terus di Plinggih pagi sore. Sama seperti ini, supaya energinya bagus, makanannya yang bagus, materialnya yang bagus. Padahal dari pemahaman ini kan kita tahu, energi adalah kemampuan dari kecerdasan itu. Salam Rahayu Pak Dokter. Rahayu, Surya. Rahayu. Berarti kata JRS, Jendela Rumah Semesta. Iya. Pokoknya tetap di Demi Tosken. Wah, Dapat gratis saya dari Pak Dokter. saya Didian saya. Dan Bang Ide. Tega sekali Pak Bucu nak. Tega sekali saya sendiri yang nak pakai JRS. Pak Dokter minta itu. Adalah rumah semesta. Iya, ya ada. Terima kasih Pak Dokter udah dikasih. Udah dikasih. Meniki Pak tuh. Wah, Ya. nih karena Pak Butu nih pakarnya duit nih. Gitu. Ini ada pertanyaan banyak sekali Pak tuh terkait dengan cekewa saja dari agama Hindu Bali gitu ya. Susah katanya begitu. Kok Iya. Buang-buang duit gini salah, itu belum, ini nyepi nanti harus beli ini beli itu, ritualnya banyak, kemudian ya lahir susah, mati lebih susah, pokoknya sulit lahir, banget. hidup, mati susah semua. Susah semuanya nih gitu, buang-buang duit katanya. Nah kalau terkait dengan duit tiba-tiba aja ingat ya Pak Butu gitu, gimana menyikapi itu? Yang jelas kan pasti situasinya akan sama Pak Butu kan Ya. agama Hindu Bali pasti sama jalanin itu. Buktinya banyak duitnya gimana tuh ceritanya? Ya, apa jangan-jangan mereka itu yang kurang motivasi sehingga ya apa-apa jadi susah gitu ya? Apa-apa kok kurang itu gimana Pak? Ya, sehingga ngeblame justru komplainnya agama yang dijadikan satu hal yang dikomplainkan, budaya gitu. Ya. Apa jangan-jangan pribadinya yang kurang Ya, semangat? Gimana nih? Setuju. Gimana? Biasanya kalau orang yang tidak punya uang itu Hmm. semua disalahkan. Oke. Jadinya tapi tidak kurang bijak lah kalau kita menyalahkan agama Bali atau agama Hindu. Saya ngelihat semua agama kalau kita pikir agama atau budaya itu berat. Saya pernah main ke banyak tempat kok di seluruh Indonesia, balik lagi ke Toraja gitu, orang mati itu bisa 5 miliar habis uang. Tapi itu jadi motivasi mereka merantau keluar kota. Banyak orang Toraja itu merantau ke Papua, Pak Dokter. Mereka cari uang di situ untuk mengumpulkan biaya, tapi mereka tambah kaya, tambah banyak duit malah dengan biaya yang begitu besarnya. Dengan berpikir biaya yang begitu besarnya malah kengkecaran ngalepis gitu. Tapi saya berpikir Bali itu sangat fleksibel kok. Semua bisa diatur sebenarnya dari sudut biaya. Dari sudut biaya. Misalnya ngaben, biayanya dulu bilang ratusan juta gitu. Di kampung saya gratis sekarang ngaben itu. Oh iya. Ya, Wah keren. gratis sekarang ngaben. Ya. Istilahnya ya saling support gitu loh. Kan apa istilahnya Pak Dokter itu? Ya semacam arisan lah Arisan tanda kutip gitu, ya. ya. Paling keluar Entah apa namanya gitu. disebutnya apa gitu. Ya. Gratis. Dan itu sebenarnya sekarang Hindu di Bali itu yang menurut saya sudah mengikuti sedikit tradisi-tradisi modern. Istilahnya memangkas banyak hal yang sangat berat mungkin dulu kita anggap gitu. Kita ngikutin sekarang. Yang jadi problem itu sebenarnya kita jadi orang Bali itu problem kita, terus terang saya akui ini, kita tidak siap dengan perkembangan zaman. Di mana pengetahuan kita menghadapi zaman sekarang ini gitu. Di mana akhirnya aset kita jual, tanah kita jual. Seharusnya kalau kita memiliki pengetahuan di pikiran kita gitu loh. Ngujang tanah hadap gitu. Sewa uang di 5 tahun kan cukup gitu. Dijual langsung itu karena
rasa-rasa pikiran kita yang membuat mibok manpis itu, pendek pikiran kita. Disitulah sebenarnya kita butuh berpikir agama itu sebenarnya penjaga Bali. Itu Tapi bukan kalau- malah membuat kita miskin, Kalau tidak. Pak Putu bilang terkait dengan jual duit, kan banyak teman saya juga bilang itu nak ragam depan untuk apa? Untuk ganti batunya Pelingge atau batunya nah sisanya baru beli mobil gitu. Kan begitu. Weh, Gimana? keren po. Betara tuh nage sing pelinggih baru. Terus dia pang telu di pelinggih baru benar. Ngerti maksudnya, Pak? Bahasa Indonesia saya rubah sekarang sing ngerti bahasa Bali. Iya. Pelinggih itu tidak minta diganti yang baru. Tuhan itu tidak pernah minta Modus ya. baju baru. Yang penting kan sisanya, Pak, sisanya. Yang kita butuhkan itu ketenangan hati, Hmm. bermeditasi atau bertrisandia pangkelu gitu. Sudah belum kita menenangkan hati pagi sudah. Setidaknya jangan pangkelu karena tiang sing pangkelu soalnya 2 kali pagi sama sore gitu. Sudah belum kita duduk di sangga atau di tempat meditasi kita. Itu yang tidak kita miliki. Memugar pelinggih itu fisik itu. Yang dibutuhkan agama itu mental dan jiwa dan hati. Boleh sanggah itu tidak bagus, tapi energinya ada tidak? Membuat energi sanggah itu ada apa? Dengan kita hadir terus di pelinggih pagi sore. Pelinggih sembahyang di sana bukan mengeluh, kengken nepis lah, bungai pelinggih baru, malah sing bang rezeki ya opak betaro kan salah itu. Bukan di situ letaknya. Makanya yang kita butuhkan di Bali itu orang-orang yang bisa mengayomi cara berpikir baru tentang Hindu. Ya seperti Pak Dokter ini yang kita butuhkan orang-orang yang bisa memberi pandangan-pandangan baru tentang Hindu itu sendiri seperti apa itu. Bukan malah kita berpikir malah menyalahkan sing ngelapis ya agama pliang gitu. Bukan di situ letaknya. Kita belum siap menghadapi modernisasi yang apa yang terjadi sekarang ini. Intinya belum siap. Dari segi pemikiran, pendidikan, apa segala macam. Perkembangan Bali itu fisikal semua gitu loh. Pemerintah pun saya berpikir belum support di bidang ini gitu loh. Apa bede minta pembangunan untuk pura sangga enggak. SDM-nya yang mengelola pura ini gitu loh. Umat-umatnya kita ini sudah belum? Ya setidaknya sekolahan ke luar negeri gitu. Pangerti ya kan cara hidup di Bali, balik lagi sekolahan ke Jakarta dia. Sudah belum anak-anak kita, orang-orang Bali itu memiliki pendidikan yang bagus tentang budaya Bali dan sebagainya supaya kita jauh lebih memahami diri kita sendiri. Jauh itu saya berpikir. Itulah kurangnya kita menurut saya, bukan agamanya yang salah. Makasih Pak Dokter. Gimana sulitkah beragama di Bali? Yang ketarik sama Surya bilang tadi ganti batu pelinggih dengan ganti yang bagus gitu kan. Kan kita di rumah semesta sudah biasa berbicara tentang kecerdasan, energi, materi. Supaya energi pelinggihnya besar, maka materinya bagusin gitu. Karena materi adalah energi yang memadat. Supaya energinya terurai lebih besar lagi, materinya diperbesar. Sehingga yang sekarang terjadi adalah materinya dibagus-bagusin. Pokoknya semua yang terbaik untuk material pelinggihnya. Agar energinya besar. Sama seperti ini. Supaya energinya bagus, makanannya yang bagus, materialnya yang bagus. Padahal dari pemahaman ini kan kita tahu, energi adalah kemampuan dari kecerdasan itu. Nah, jadi energi juga bisa diperbesar dengan cara kecerdasan ditingkatkan. Kecerdasan kita tentang agama, koneksi kecerdasan bawah sadar kita dengan meditasi tadi. Nah, seperti yang disampaikan Pak Putu, sering-sering Trisandya itu kan menyatukan kecerdasan sadar kita dengan kecerdasan rohani kita, dengan kecerdasan bawah sadar kita. Dan seketika itu juga nanti energi kita membesar. Bukan hanya dengan material tadi sebenarnya gitu. Tapi banyak orang berpikirnya, oh energi besar, pakai aja karena dia disokong oleh 2 hal, energi disokong oleh kecerdasan dan materi. Mereka lebih sukanya wilayah upacaranya daripada ke wilayah tatwanya gitu. Dan silanya ini yang terjadi. Sehingga itulah yang membuat kemudian agama menjadi sulit di tataran upacara. Belum mereka menyebut sulit itu masuk ke wilayah-wilayah susilanya. Kalau mau masuk wilayah susila, jauh lebih sulit lagi. Karena kalau benar-benar beragama yang ini, ada dasa yama brata, dasa niyama brata, banyak pengendalian diri. Tetapi konsekuensi dari pengendalian diri ini ke Surya, itu luar biasa.
Karena nanti akan mendapatkan efek berupa apa? Terkoneknya kekuatan batin bawah sadar kita dengan pikiran sadar kita. Apapun yang diinginkan mudah tercapai, itu pahalanya. Cuman untuk mencapai pahala yang itu, tantangannya berat. Nah, orang nggak mau di sini. Ya. Nah, tentu saja ya saya jadi ingat Pak Dokter dulu bayangkan saya SD saya tanya sama bapak saya. Karena saya dengar ada satu tukang bangunan yang tiap hari dapat duitnya hanya harian kan gitu. Jadi ada nak ayah gini, ada nak motor, sidang magaib, supis gitu. Saya tanya karena kasihan waktu itu melihat itu, saya tanya orang tua, Pak kok gini ya, gimana? Pikiran saya adalah waktu itu menyederhanakan lah gitu. Artinya dengan menolong orang ini dengan mengganti ini. Ternyata jawaban orang tua beda. Pasing kalau tidak mau seperti itu ya tingkatkan diri supaya punya penghasilan lebih, punya kemampuan dan akhirnya ya tidak harus ada di kondisi itu. Artinya apa? Ya kita yang bertumbuh juga mensiasati kemungkinan ada kebutuhan tadi seperti itu. Pendapat Pak Dokter gimana? Murahkan harga dengan cara tebalkan dompet. Sehingga benar, semakin kita kaya, harga-harga yang tadinya mahal terlihat murah. Tapi semakin kita miskin, harga-harga yang murah pun terlihat mahal. Karena kita tidak punya biaya untuk itu. Nah, seperti yang disampaikan Pak Putu, tantangannya adalah kita mau enggak menggunakan energi kita untuk mencapai jagat hita. Padahal di Hindu kan sudah ada diajarkan. Tujuan kita jagat hita dan moksa. Jagat hita kebutuhan duniawi terpenuhi sehingga kita bahagia gitu. Berbagai kebutuhan itu terpenuhi. Caranya kan sebenarnya tadi itu. Jalan bakti, rajin-rajin sembahyang. Jalan karma, rajin-rajin bekerja. Jalan jadana, rajin-rajin belajar. Jalan raja yoga, rajin-rajin trisandya. Sehingga kita terkonek terus dengan kekuatan semesta ini. Tapi ketika 4 jalan itu juga tidak kita lakukan dengan sungguh-sungguh, lalu kita ingin mendapatkan hasil kan susah. Iya. Yang buat ada tajan orang rame. Ada, iya benar juga sih. Lagi-lagi ngomong gitu Pak Putu. Dibilangnya begini kan. Dibilangnya beragama sulit kan. Setiap galungan ada orang menceki, ada orang mebat, ada orang pesta. Ya Pak Putu. Iya. Setiap nyepi bikin ogoh-ogoh, lumayan besar tuh biayanya. Belum ketemu yang orang yang mengatakan sulit itu di mana gitu. Bahkan minum-minum arak itu banyak tuh. Minum-minum alkohol di pinggir ketika mereka lagi merayakan hari raya gitu. Mungkin sulitnya karena ini Pak tuh ya atau Pak Dokter ya. Tiap galungan harus kebaya baru barengan sehingga menambahkan cicilan untuk itu atau gimana sehingga yang terkesan adalah yang salahnya hari rayanya gitu. Sedangkan untuk ininya juga membutuhkan hal yang banyak juga gitu. Mungkin seperti itu Pak. Atau sulitnya mungkin gini. Sulit sekali beragama Hindu. Kenapa gitu? Pas raya sulit nyari libur. Ya kadang-kadang kan gitu juga. Sulitnya tuh di situ. Ya gimana Pak tuh terkait dengan itu? Karena saya lihatnya begini Pak. Ada tipe orang yang saya mengamati, ada yang seperti ini menyikapi situasi. Kayaknya onen udah lan kini, onen udah lan. Kalau gedean bayunya. Ada yang gede bayunya sehingga dia berusaha sangat maksimal. Ada juga aduh ngecek terus kene. Ini udang sing kering-kering gitu ya. Jak gelos kan terus gitu. Terus nguyang udang ada yang ngeluh, ada yang berusaha maksimal. Nah, 2 tipe ini sering saya lihat. Nah, tapi tentu saya sebagai personal kadang saya ngomong, kadang saya hanya mengamati aja ya mau gimana lagi kan itu pilihannya gitu. Nah, menurut Pak Putu gimana menyikapi dan gimana ada kebutuhan tetapi kita melihatnya dari perspektif kita yang harus memaksimalkan diri. Gimana Pak? Agama itu dijadiin ngeblame aja lah sebagai alasan sebenarnya. Menurut saya sebagai alasan untuk kelemahan dirinya. Karena saya pribadi, saya merasa beruntung sekali
lahir di Bali. Sangat beruntung Pak Dokter. Ya. Mungkin saya tanya beberapa orang, mereka bilang beruntung lahir di Bali. Kemudian lekat di Jawa atau di mana gitu, misalnya di kota lain, enggak, saya tetap milih di Bali. Di Sulu ngulang ratusan kali lahir kembali. Saya memilih Bali karena tanah Bali ini tanah yang cocok untuk mengembangkan spiritual, pengetahuan apapun gitu. Cepat sekali kita bertumbuh. Jadinya sebenarnya balik lagi, ketika ada orang yang mengatakan bahwa Baat hidup di Bali itu, mereka tidak siap mengatakan bahwa problemnya ada di dalam diri saya. Ya. Mereka tidak siap mengatakan itu tidak siap bahwa raga pelih nih gitu. Akhirnya agamalah disalahkan gitu. Agama disalahkan. Padahal agama yang ada di Bali itu mengajarkan tentang kehidupan yang luar biasa. Innya raga melajah tentang Bali, tentang agama Tirta atau agama Hindu Bali, gitu. Bukan agama Hindu India, agak berbeda sedikit pola pikirnya. Agama Hindu Bali, kita itu sangat banyak wawasan tentang bagaimana sebenarnya mengelola uang gitu. Ngalih pipis kengken, terus bermasyarakat bagaimana, mengenal rasa syukur, itu banyak sekali pelajaran-pelajarannya. Cuma masalahnya sekarang kita hanya tahu kulitnya saja problem kita. Orang-orang yang itu kulit yang kulitnya itu apa tentang nak Bali? Yaitu ngayah, ya banyak hal lah, kegiatan-kegiatan fisiknya saja tentang kehidupan yang semua kita lihat sulit itu semua. Kalau kita lihat lagi Bali ini penuh berkah. Penuh berkah, apa maksudnya? Salah satu provinsi dengan pendapatan paling gede itu Bali. Tapi balik saking istilahnya, saking banyaknya kita dapat duit engsap. Engsap, pemimpinnya lupa. Yang di tengah itu ekornya juga lupa gitu. Kita lo sebagai pengikut orang bawah juga engsap. Apa senar pelajaran anak Bali ini gitu loh. Pemimpinnya di paling pusat lah di pemerintahan siapa. Lupa juga gitu loh. Habis kita unyu, saya ada investor gitu. Loba mulai rakusnya mulai gitu loh. Sing cukup nepe 1 juta, 100 juta konden masih bang 2 miliar. Nah kanggo gitu ada tanah gitu. Di situnya padahal buah jahe nah. Apa itu yang mengganggu kehidupan kita, apa yang mengganggu jiwa kita tuh itu udah ada momo atau apa dan sebagainya. Ingat kita sama pelajaran sendiri, tapi yang pilih agama pilihan kita lupa sama diri sendiri mungkin itu Pak Surya. Ya, dan berkali-kali kita juga menyampaikan bahwa dalam bersikap terhadap perkara, terutama kalau kita bicara yang tadi bahwa yang dianggap sulit adalah bagaimana melakukan upacara itu, kemudian biayanya. Kalau itu yang dianggap sulit, mungkin kan kita sudah berkali-kali menyampaikan bahwa di Hindu tuh ada bahkan 9 pilihan kan gitu. Ya, ada 3 pilihan utama dan 9 akhirnya. Dan kalau yang gini-gini biar Pak Dokter yang jelas. Tidak wajib. Pilihannya seperti sama kayak Pak Islam memang nggak berat. Umroh, umroh naik haji itu berapa ratus juta masih telah Pak. Tapi kan tidak kewajiban itu. Kayak orang umroh dan sebagainya. Semua agama juga sama kalau kita ngomong beratnya. Menurut saya sih. Tapi kalau kita melihat nilai apa yang kita dapatkan jauh lebih bagus. Mungkin dia menjadi berat karena dia nggak beban mungkin. Beban ya. Ketika dinikmati, ya semuanya bisa apa namanya itu ya. Buktinya sekarang orang menikmati menikah itu. Yang dulu tidak ada prawedding, sekarang ada prawedding kan biaya besar itu tambahannya gitu. Jadi ketika dia menikmati prosesnya itu, wah, apalagi sekarang itu dulu dibandingkan dulu orang nggak pakai kebaya kan, nggak pakai serius-serius. Sekarang kebaya gini, kebaya gitu, jadi berat. Upacara juga nambah ini, nambah itu, jadi berat. Ketika seperti Pak Putu bilang, ketika kita sudah tahu beratnya, tapi tidak menata kelola keuangan kita. Padahal kan sudah diajarkan membagi 4 keuangan kita. Dibagi dengan dharma, arta, kama, dan moksa. Masing-masing dibagi 4. Ya, dibagi dengan dharma, dharma agama, dharma negara. Dharma agama misalnya apa? Persiapan odalan, berapa kita butuh. Jadi setelah kita tahu kebutuhan kita berapa, kapan akan mau odalan, kapan galungan, kapan nyepi, berapa pengeluaran kita untuk itu, dari sekarang dipersiapkan, disisihkan uang untuk itu harusnya. Nah,
Akhirnya ketika yang terkumpul misalnya hanya 1 juta, ya kita gunakan 1 juta aja dengan pilihan tadi itu. Mau pilih yang utama ning utama, sampai nista ning nista, intinya inti, core of the core-nya, core of the core gitu. Tapi masalahnya apa? Uang cadangannya untuk upacara feodalan hanya 1 juta, bikin odalannya yang 10 juta. Tedun ke peselang di LPD, jadi minjam uang lah kemudian di bank atau di mana untuk upacara. Nah, ini yang sering bermasalah. Ya, seperti Pak Putu bilang tadi itu, manajemen keuangan saja. Itu yang membuat kita mengalami kesulitan. Manajemen keuangan terbaik itu tingkatkan penghasilan. Itu yang problem kita bersama di Bali itu. Kita ini lumbung padi, kulo sing ada bisa matok padi, sing bisa ngalih pipis gitu. Itu problem kita semua, Pak Surya. Entah kita, saya nggak tahu ini akarnya di mana, kayak benang kusut ini. Entah karena kurangnya pengetahuan, gitu loh. Entah karena pemerintah pro investor misalnya kayak gitu kan. Entah karena apa. Buat ngelapis, kulo singkat di tempat kita, Pak Dokter. Makanya semua dilihat sulit. Saya bilang ya, saya berani ngomong, harusnya anak Bali income 10 juta per bulan, lo pasti man. Ini hitung-hitungan ekonomi seperti sekarang ini. Termasuk ekonomi dengan pertumbuhan paling besar itu Bali. Tapi nyen kaden man. Siapa yang dapat? Nggak tahu saya. Bukan agamanya yang salah. Buktinya agama menarik wisatawan datang ke sini. Positif itu. Kulo tata kelola uangnya, manajemen keuangannya itu kijo kadan mulai pipis nah. Itu problem kita, Pak Surya. Kalau saya hitungannya gubernur sudah ngitung 10 juta per orang punya uang. Dengan ekonomi yang tumbuh seperti sekarang pasca Covid ini. Gitu. Dengan bule begitu banyaknya di Bali sekarang. Sampai macet di mana-mana. Harusnya berkahnya setiap orang Bali itu income-nya berani saya bilang di atas 10 juta per bulan. Tapi enggak. PR berarti ya. PR bersama ini di mana problem kita. Ya, kalau terkait dengan itu tentu PR-nya bukan di masyarakat, Pak tuh. Ya, bukan masyarakat, PR-nya terkait dengan itu. Ya. Tapi bagaimana nanti kita diskusi adalah terkait bagaimana menyikapi sulitnya. Karena apa? Tentu saja ada namanya faktor lingkar pendapat, lingkar action. Ya tentu itu kita hanya bisa berpendapat, Pak tuh, dan kita menyampaikan kepada oke lah siapapun yang menonton terkait dengan pemangku kebijakan. Ya siapa tahu ada hal-hal yang memang sudah perlu diluruskan, mohonlah untuk kita ini sama-sama memikirkan hal ini. Jangan sampai pemangku kebijakan menjadi pemangku tangan. Pemangku tangan aja gitu ya. Ya seperti itu. Nah, tapi terkait dengan itu, Pak tuh, saya jadi teringat dengan kan ada tadi upacara segala macam sulit atau apapun itu. Saya teringat dengan kegiatan kemarin, Pak Dokter. Kita ngisi di ya kebetulan ada Yayasan Stroke Center di Tabanan yang namanya Tapasya, yang menggiatlah kegiatan pranikah gitu, pra-wedding gitu. Pembekalan pranikah. Pembekalan pranikah. Kalau biasanya orang pra-wedding foto-foto, biaya mahal. Ini sekarang pembekalan. Dari Pak Dokter ya? Iya, Pak Dokter juga. Yang sempat juga ngisi juga gitu. Artinya begini, terkait dengan itu saya tertarik sekali bahwa sekarang ini mungkin tadi sudah dikatakan untuk ritual ada 9 pilihan lah kan gitu istilahnya. Utama sampai nista. Tapi ada hal juga di mana Pak Tu juga sudah sempat menyampaikan apa sih simbol-simbol dari hal yang kita lakukan itu kan penting juga untuk memaknai sehingga tidak hanya natap tuning udiang fungsinya apa nggak tahu gitu, tapi terkait dengan salah satu aja kita ambil prosesi adalah prosesi pernikahan yang penting juga supaya anak muda sekalian, bahkan saya ngomong kepada peserta, saya kalau boleh milih saya pingin jadi peserta dulu kan gitu. Artinya apa? Sebelum saya nikah saya punya pembekalan seperti ini tuh luar biasa bagi saya pribadi. Sehingga apa? Konflik-konflik yang mungkin saja dihadapi setelah menikah, mereka sudah bisa antisipasi lebih awal. Yang mana saya pribadi mungkin juga tidak terpikirkan. Nanti setelah ini gimana? Setelah nikah apa punya anak gimana? Saya kan tangani sering juga Pak tuh bagaimana pasangan muda yang tidak siap dengan situasinya, kemudian ada namanya baby blues,
Baby blues kan baru-baru aja yang ngetren gitu ya. Iya. Zaman dulu nggak ada. Dadong saya nggak ngerti baby blues. Ya, blast gitu ya langsung kepekan, selesai kan gitu. Iya. Tapi sekarang kok begitu ada baby blues. Artinya apa? Di sana saya ketemu pola baby blues itu adalah Iya. ketidaksiapan terkait dengan situasi itu. Mm. Yang mana dulu dia bebas kemana-mana, yang tanda kutip jalan-jalan disebut healing, sekarang tidak. Kemudian dia harus mengurus bayinya, mungkin saja tidak bekerja, yang dunianya Iya. tiba-tiba berubah. Nah, ketidaksiapan itu membuat dia juga memberontak pikirannya sehingga stres Iya. dan lain sebagainya, sehingga Iya. itu disebut dengan baby blues. Artinya apa? Orang belum siap, gagal tanda kutip bagi dia kan tidak bisa jalan-jalan itu kegagalan bagi dia saat ini, saat dia harus juga konsentrasi ke anaknya, dia pribadi mungkin dari sisi fisiknya berubah segala macam. Banyak hal yang harus dia pikirkan yang dulu sebelum menikah tidak dia siapkan pemikiran itu. Tidak ada kesadaran, oh nanti akan gimana sih gitu. Dan kemarin seru sekali Batu, ya, seru sekali kita bertemu dengan beberapa pasangan-pasangan yang menyiapkan diri untuk, saya pikir untuk hadir pun itu orang hebat loh Pak tuh, Pak Dokter. Iya, Untuk iya. mau hadir itu juga bagi saya jempolan juga nih. Artinya apa? Mereka tidak hanya memikirkan pacaran, kemudian nanti prewednya fotonya gimana, kemudian give hadiahnya ke orang yang datang apa, bukan itu saja. Nah, untuk itu gimana Pak Dokter melihat situasi itu terkait dengan apa yang sulit atau apa? Intinya adalah bagaimana sulit itu karena tidak dipersiapkan kan gitu. Betul. Termasuk situasi ini. Gimana? Ya betul. Karena seperti cerita di awal tadi, sesuatu menjadi sulit, menjadi berat karena dianggap beban. Ya. Tapi ketika dinikmati akan berbeda hasilnya. Maka pernikahan pun di versi Bali kan sering dianggap sulit Pak. Karena saya ketemu di sebuah tempat, dia mengatakan ternyata sulit ya menikah di Bali gitu. Harus bikin bandan ini, bandan itu, belajar begini, belajar menjajahitan gitu Pak. Tapi begitu dia yang jelaskan bahwa belajar menjajahitan itu adalah sebuah cara untuk meditasi versi wanita zaman dulu, medituasan. Dan orang-orang Barat ketika dia sudah menua, mereka belajar menyulam supaya ada pekerjaan daripada bingung mikirin kapan saya mati begitu. Dengan menyibukkan diri kan dia jadi mengerjakan sesuatu. Nah, orang Bali dipersiapkan dari awal oleh adat ini untuk apa? Ya, bisa dia pakai untuk persembahan bantannya itu, bisa dia jual dan itu menghasilkan uang. Sekaligus itu bisa dipakai untuk membunuh waktu ketika menua tidak ada kerjaan lagi, dan itu membuat dia bisa menikmati. Itu tidak menjadi beban lagi sebenarnya gitu. Jadi banyak orang takut di kesulitan awal. Orang hanya melihat enaknya saja, sama dengan orang melihat Pak Putu, wah enak Pak Putu sekarang ya, sulitnya Pak Putu tidak diketahui sama dia. Kayak gitu. Beragama itu mirip seperti itu gitu. Nah, sedikit terkait dengan pernikahan itu gimana Pak tuh? Komennya Pak tuh? Artinya dalam artian persiapan itu setujukah atau gimana atau gimana? Setuju, ada prawedding seperti Pak Dokter. Anak-anak kita itu banyak yang tidak siap sudah menikah sebenarnya. Apalagi tradisi di Bali itu saya lumayan agak agak miris sih sebenarnya. Sing beling sing nganten itu loh. Ya. Benar nggak? Itu sebenarnya. Nanti kita kupas yuk. Iya Nanti kita kupas yuk. Sing beling sing nganten. Iya. Jadinya tidak ada persiapan apapun untuk menuju sebuah jenjang pernikahan. Sama juga kayak kita masa brahmacari, habis itu masa menikah kan mencari uang dan sebagainya. Kita tanpa ada persiapan. Kita beragama pun seperti nak mulai kene jalanin kan, habis itu dia ketemu air bat ternyata beragama dan seterusnya kan. Sama kayak menikah juga, oh ternyata banyak ya masalah dalam dunia pernikahan gitu. Karena teori mereka itu yaitu sing beling sing nganten itu jalanin kan. Saya beberapa kali ke Hindu luar Bali gitu. Karena mereka merasa jauh dari Bali. Merasa jauh dari Bali gitu. Saya pun yang kadang bukan seorang pemuka agama, Pak Dokter, diminta tolong kasih sedikit wejangan mumpung kamu ada di kota Malang, mumpung kamu ada di kota Kalimantan, ada di mana itu. Kasih pas ada semayang waktu saya ke Palu gitu, kasih sedikit kami wejangan tentang nilai-nilai Hindu gitu. Padahal saya bukan itu. Ya, kalau di Bali
kenapa kita ya seperti melupakan Hmm. energi-energi positifnya ini? Kijana, ini ada mau wacana ada sana nih ngahang kok di Bali. Oh nyo kangin ka umur to. Nak ngomong di muka aja len, ragon di ngahang aja sing gitu. Padahal nilai-nilai itu yang kita butuhkan gitu. Sehingga kita menyadari bahwa kita jadi nak Bali itu, jadi orang Hindu itu banyak loh manfaatnya dalam kehidupan gitu. Bukan sibuknya saja gitu loh. Dalam pernikahan ada sing luwung ada, jeleknya ada. Dalam agama pun sama. Sibuk kita iya gitu loh. Tapi dari balik kesibukan itu apa nilai manfaat yang kita dapat dalam kehidupan duniawi ini gitu loh. Karena ada dharma, arta, karma, moksa. Kita ngerti sing itu gitu. Banyak hal yang tidak kita pahami dalam beragama itu. Ingat sibuknya saja gitu, Pak Surya. Sing beling sing nganten itu penyebabnya tanpa ada persiapan. Ya, betul setuju sekali. Nanti kita bahas itu. Nanti kita bahas khusus bagaimana itu karena seru itu. Nah, terkait dengan tadi tentang bagaimana pertanyaan dan pernyataan tentang sulitnya sebagai kesimpulan, Pak Dokter. Ya, sulit itu saya selalu ingat sebuah kata-kata Pak Budo, pesannya dulu. Begitu saya tanya, tapi kan itu sulit. Terus jawabannya sederhana. Ya, yang sulit lah yang dipelajarin, yang mudah kan sudah mudah. Setuju. Itu sih sebagai kesimpulan. Artinya apa? Manusia itu hidup penuh tantangan. Ketika kita mengatakan sesuatu sulit dan ketika kita memblok mental kita sendiri untuk menghadapi tantangan, tidak ada pintu kemajuan yang akan terbuka. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya apapun sesuatu yang kita anggap sulit itu adalah suatu tantangan untuk justru kita jadikan satu proses untuk pembelajaran. Jangan kawan, bangkitlah. Iya. Jangan-jangan kata sulit itu sendiri adalah kunci untuk memblok mental mungkin ya. Jangan-jangan seperti itu. Iya, betul. Karena ini gampang. Begitu kita gampang, setidak-tidaknya kita akan ada usaha untuk beranilah menghadapi itu kan gitu. Oke. Wah, terima kasih Pak Putu, Pak Dokter, luar biasa. Next kita siap bahas tentang bagaimana singling seinganten. Oke, Susma. Itu mitos apa ini ya? Susma, Oke, Rayu, pokoknya tetap di The Mitos Care.